Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmulami Afikratul Amna dengan NIM 30424027, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Kelas A. Video ini guna untuk memenuhi tugas perkuliahan filsafat umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat abad modern, yaitu fenomenologi dan eksistensialisme. Materi yang pertama itu ada fenomenologi. Fenomenologi yaitu aliran yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Seorang fenomenalisme suka melihat gejala. Dia berbeda dengan seorang ahli ilmu positif yang mengumpulkan data, mencari korelasi dan fungsi, serta membuat hukum-hukum dan teori. Fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti. Hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung. Fenomenalisme adalah suatu metode pemikiran, a way of looking at things. Gejala adalah aktivitas. Misalnya, gejala gedung putih adalah gejala akomodasi, konvergensi, dan fiksasi dari mata orang yang melihat gedung itu. Ditambah aktivitas yang perlu supaya gejala itu muncul, dan fenomenalisme adalah tambahan pada pendapat Brentano bahwa subjek dan objek menjadi satu secara dialektis. Tidak mungkin ada hal yang melihat. Inti dari fenomenalisme adalah tesis dari intensionalisme, yaitu hal yang disebut konstitusi. Menurut intensionalisme atau Brentano, manusia menampakkan dirinya sebagai hal yang transenden, sintesis dari objek dan subjek, manusia sebagai entry au monde, mengada pada alam, menjadi satu dengan alam itu. Manusia mengkonstitusi alamnya. Untuk melihat sesuatu hal, saya harus mengkonversikan mata, mengakomodasikan lensa, dan memfiksasikan hal yang mau dilihat. Anak yang baru lahir belum bisa melakukan sesuatu hal, sehingga benda dibawa ke mulutnya. Setiap objek memiliki hakikat, dan hakikat itu berbicara kepada kita jika kita membuka diri kepada gejala-gejala yang kita terima. Kalau kita mengambil jarak dari objek itu, melepaskan objek itu dari pengaruh pandangan-pandangan lain dan gejala-gejala yang kita cermati, maka objek itu berbicara sendiri mengenai hakikatnya. Dan kita memahaminya berkat intuisi dalam diri kita. Fenomenologi banyak diterapkan dalam epistemologi, psikologi, antropologi, dan studi-studi keagamaan, misalnya kajian atas kitab suci. Ada beberapa filsuf dengan pemikiran fenomenologinya. Yang pertama ada Edmund Husserl. Dia ini bapaknya fenomenologi. Husserl bilang kalau kita harus ngelupain semua teori-teori besar dan fokus saja ke pengalaman kita sehari-hari. Dia nyuruh kita buat kayak bayi lagi loh, yang lagi belajar mengenal dunia. Yang kedua ada Martin Heidegger, itu muridnya Husserl, tapi punya pandangan yang lebih eksistensialis. Heidegger lebih fokus ke pertanyaan tentang keberadaan manusia dan makna hidup. Dia terkenal banget dengan konsep Dasein yang artinya ada di sini. Selanjutnya ada Jean-Paul Sartre. Filsuf Prancis yang satu ini juga punya pandangan eksistensialis. Sartre bilang kalau manusia itu bebas, tapi kebebasan itu juga yang bikin kita merasa gelisah dan bertanggung jawab atas pilihan hidup kita. Selanjutnya ada Maurice Merleau-Ponty. Dia lebih fokus ke hubungan antara tubuh dan pikiran. Kalau tubuh kita itu bukan cuma wadah buat pikiran, tapi juga cara kita ngalamin dunia. Materi selanjutnya ada eksistensialisme.
Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang lebih fokus pada bagaimana sesuatu ada daripada apa sesuatu itu. Misalnya, mereka lebih tertarik pada pertanyaan bagaimana manusia menjalani hidup daripada apa itu manusia. Ada beberapa ide dasar eksistensialisme, seperti kebebasan individu. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan makna hidupnya sendiri. Tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Eksistensi mendahului esensi. Manusia tidak dilahirkan dengan tujuan hidup yang sudah ditentukan, melainkan menciptakan tujuan hidupnya sendiri. Proyek hidup. Hidup adalah sebuah proyek yang terus-menerus dibangun dan dikembangkan. Ada pula kelebihan eksistensialisme, antara lain mendorong kita untuk tidak menerima begitu saja apa yang ada, tetapi untuk selalu mempertanyakan dan mencari makna hidup. Menghargai keunikan individu, menekankan pentingnya masa depan yang dapat kita ciptakan. Kalau tadi sudah ada kelebihan, sekarang ada pula kelebihan. Kalau tadi sudah ada kelebihan, sekarang ada juga kelemahan eksistensialisme. Antara lain, terlalu fokus pada kepentingan individu sehingga bisa mengabaikan kepentingan bersama. Menolak aturan dan norma sosial bisa menyebabkan kekacauan. Anggapan bahwa manusia bisa sepenuhnya bebas dan merdeka bisa terlalu idealis. Berikut ada beberapa pemikiran filsuf tentang eksistensialisme. Yang pertama ada Jean-Paul Sartre. Bisa dibilang bapaknya eksistensialisme modern. Dia bilang manusia itu bebas banget buat milih jalan hidupnya sendiri. Jadi kita yang nentuin makna hidup kita, bukan sesuatu yang di luar diri kita. Selanjutnya ada Søren Kierkegaard yang lebih ke arah spiritual. Dia bilang kita sering banget ngerasa galau dan bingung soal hidup. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah buat ngambil keputusan yang sulit dan tanggung jawab atas pilihan kita. Selanjutnya ada Friedrich Nietzsche. Pernah bilang kalau Tuhan itu udah mati dan kita harus bikin nilai-nilai kita sendiri. Jadi kita harus jadi Superman yang bisa ngatasin segala tantangan hidup. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Itu dia ada fenomenologi dan eksistensialisme yang baru saja saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.